guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau maskeran. Jadi kalian temenin aku sambil maskeran, kita sambil cerita-cerita. Aku di sini mau cerita-cerita tentang jurusan ilmu komunikasi di kampus aku. Tapi sambil maskeran, aku di sini pakai maskernya Skintific guys, yang acne clay stick, yang mugwort. Yang ini yang warna hijau, guys, enggak? Tuh, yang warna hijau. Kebetulan ini tuh maskernya emang buat jerawat ya, jadi acne clay stick. Nah kebetulan juga muka aku tuh ada jerawatnya guys tuh, karena aku lagi halangan. Terus juga udah beberapa hari ini aku make upan terus walaupun gak kemana-mana. Emang kenapa? Gitu, jadi kita harus manjakan kulit ini ya gitu. Jadi mari kita coba ya. Siapa di sini juga yang pakai si masker ini guys? Jadi kita sambil chit-chat aja ya. Nah yang aku suka dari masker ini adalah ini tuh praktis sekali. Jadi kalian tinggal putar aja gini, tapi jangan banyak-banyak, nanti dia keluarnya banyak banget gitu, mubazir. Sedikit aja dan langsung kita olesin ke muka kita yang sudah bersih ya, mukanya udah bersih. Tinggal kita oles aja. Tuh, mantul. Jadi nggak perlu kalian repot-repot untuk nyeduh masker atau muter di tangan kalian pakai masker. Jadi ini sudah sangat cukup tuh. Oke, sambil aku pakai masker ini, aku tuh sekarang lagi kuliah dan sudah semester 8. Bahkan aku sudah tidak ada matkul. Jadi aku tinggal nunggu jadwal sidang aja. Ya, tinggal nunggu jadwal sidang. Doain ya guys, semoga sidang aku diperlancar semuanya dan aku lulus tepat waktu gitu. Nah, terus aku kuliah jurusan apa? Aku kuliah jurusan ilmu komunikasi. Aku kuliah jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas swasta di Indonesia. Dan aku kasih clue, jadi kampus aku ini tuh swasta dan dia pusatnya ada di Depok. Nah itu ya, dan kampus aku tuh ada di mana-mana, banyak guys gitu, tapi pusatnya ada di Depok. Yang paling besar itu ada di Depok gitu. Nah terus aku tuh kuliah jurusan ilmu komunikasi dari tahun 2020, jadi pas corona ya. Kalian bayangkan, aku 1 tahun, pokoknya semester 1, 2, 3 itu aku online, jadi di rumah gitu. Kalian bayangin, aku sudah excited sekali ya kan, mau kuliah, mau pakai outfit bebas, baju bagus kayak gitu-gitu, ternyata di rumah gitu. Jadi cuman jimit zoom kayak gitu sih kerjaannya waktu beberapa semester itu. Tapi jadi waktu semester, pokoknya kelas 1 itu, di saat orang-orang pada daring, aku juga daring sih, tapi aku ikut BEM ya, aku ikut organisasi BEM gitu ya. Terus jadi guys, di kampus aku ini aku emang ngambil jurusan S1, komunikasi jurusan S1, tapi dari kampusnya mengharuskan kita harus D3 dulu. Jadi aku dapat gelar D3, dapat gelar S1 juga gitu. Dan D3-nya itu udah selesai, alhamdulillah aku udah wisuda juga. Jadi aku udah Tiadiana AMD Ikom ya gitu. Dan ya kan, yang aku bilang tadi, kampus aku tuh di mana-mana ya guys. Jadi aku waktu D3 itu kuliah di Cakung di Kalimalang ya. Aku udah spill tuh cluenya. Terus pas udah lulus D3 aku ke Bekasi, aku ke Cikunir. Nah kalian terka-terka sendiri dah ya kampus aku tuh di mana. Waktu D3 aku SIKOM juga, aku ngambil ilmu komunikasi juga, tapi konsentrasinya itu lebih ke public speaking.
public relation, public relation. Tapi menurut aku waktu D3 itu malah lebih fokus ke broadcasting. Kenapa? Karena banyak mata kuliah yang kayak berkaitan dengan perfilman, videografi, fotografi, kayak gitu. Bahkan aku aja tugas akhir waktu D3 itu bikin film, guys. Aku bikin film ke Jogja waktu itu sama teman-teman kelas aku. Gitu deh. Kalau misalnya kalian tanya, emang gak pusing kak? Udah D3, S1, pasti pusing. Cuman memang itu sistemnya dari kampusnya seperti itu, jadi diterima saja ya guys. Dan aku tuh nggak ada KKN, jadi pure waktu itu tugas akhir. Magang ada magang, penelitiannya jadi aku 2 kali penelitian waktu D3 sama skripsi sekarang waktu mau S1. Nah terus alasan aku kenapa mau masuk jurusan ilmu komunikasi. Oke, jadi yang pertama alasan aku mau masuk jurusan ilmu komunikasi adalah karena aku suka ngomong. Tapi di sini aku bukan ekstrovert gitu ya, bukan yang suka ngomong yang kayak social butterfly-nya itu full energi gitu, enggak. Jadi aku tuh suka ngomong kalau memang berkeperluan aja gitu. Jadi guys, aku tuh waktu SMA, aku kan ambil jurusan bahasa kan waktu SMA. Nah di situ aku banyak banget belajar tentang cara ngomong, terus bahkan tiada hari tanpa nganalisis kata, nganalisis kalimat, terus kayak presentasi dan terus presentasi kayak gitu. Nah mungkin karena keterbiasaan itu aku jadi tertarik gitu loh buat kayak ngomong ke orang lain gitu, ngejelasin ke orang lain. Nah dan fun fact, aku menemukan cara belajar aku guys. Cara belajar aku tuh adalah ngejelasin ke orang lain. Ketiga, jadi kayak aku belajar sendiri nih, terus nanti aku pahamin apa yang memang aku pahamin gitu dari materi itu. Nah baru nanti aku jelasin ke orang gitu, entah itu melalui presentasi ataupun teman-teman aku nanya gitu. Kayak aku tuh paling seneng kalau misalkan mau ujian terus teman-teman aku tuh kayak nanya-nanya gitu dan minta dijelasin. Itu aku paling seneng. Karena apa? Karena aku bisa nge-recall materi-materi aku yang aku baca dan aku pahamin kayak gitu. Itu fun fact-nya cara belajar aku. Nah makanya mungkin dari situ kayak aku tertarik dengan public speaking sih, lebih tepatnya aku tertarik sama public speaking dan mulai pede aja sih gitu. Jadi aku mulai pede aja gitu, kayak ngomong di depan banyak orang gitu, walaupun nggak yang gimana-gimana, tapi setidaknya kayak misalkan presentasi atau jadi MC kayak gitu-gitu tuh aku udah kayak oke, kayak gitu, tinggal diasah aja kayak gitu. Makanya aku masuk jurusan ilmu komunikasi. Terus yang kedua adalah menghindari matematika. Betul sekali. Ya, sebenarnya sebelum aku masuk jurusan ilmu komunikasi ini, aku kan riset dulu ya mata kuliah apa aja yang ada di jurusan ini. Nah ternyata ada mata kuliah matematikanya dan ada juga enggak gitu, jadi tergantung kampus ya kan. Tapi itu paling cuman kayak 1/10 gitu, 1 dari 10 kampus kayak gitu. Dan fun fact lagi, kalian tahu di kampus aku ternyata ada mata kuliah matematika semester 8, pure matematika. Jadi kan mau gak mau ya gitu, yang tadinya menghindari tahunnya ketemu lagi sama matematika. Tapi not bad sih, semester 8 itu cuman kayak ngerasa pusing aja karena sambil nyusun skripsi kayak gitu-gitu. Terus mata kuliahnya yang kayak mikir gitu-gitu sih. Tapi it's okay gitu, kemarin nilainya B gitu, jadi kayak not bad lah ya gitu. Terus juga ada statistik, tapi kalau statistik itu nggak pure matematika semua karena itu untuk penelitian kayak gitu. Jadi menurut aku kalau statistik itu di semua jurusan itu ada gitu. Udah deh, paling 2 itu aja sih alasan aku kenapa mau masuk jurusan ilmu komunikasi kayak gitu. Nah terus kenapa masuk ke universitas yang sekarang? Karena pasti pilihan utamanya adalah negeri ya, pilihan utamanya negeri. Cuman dulu waktu SNMPTN dulu ada SNM, aku nggak tahu sekarang bahasanya apa, yang pakai nilai itu loh. Terus nilai kita dipakai buat daftar ke universitas lain. Di setiap sekolah itu ada kuota-kuotanya tersendiri. Waktu itu aku masuk gitu loh.
dapat kuotanya. Cuman karena akunya yang nggak tahu diri dan kurang riset, jadi aku milih jurusan di universitas yang banyak peminat gitu, dengan nilai aku yang tidak seberapa itu gitu. Jadi akhirnya nggak lolos deh. Nah akhirnya aku ikut SBMPTN yang ujian itu loh, yang di UNJ. Waktu itu aku ujiannya di UNJ guys. Nah terus pilihan aku juga di UNJ karena kebetulan UNJ itu deket banget dari rumah aku gitu. Jadi aku berharapnya aku bakal keterima di UNJ, dan aku waktu itu milih jurusan komunikasi juga. Dan aku nggak sadar ternyata ilmu komunikasi di UNJ itu banyak peminatnya juga ternyata kayak gitu. Jadi benar-benar kalian yang mau kuliah nih ya, yang mau milih jurusan itu benar-benar harus riset dulu ya, harus pinter-pinter cari peluang. Oke? Nah terus udah kan tuh SBMPTN gak masuk juga. Terus aku ikutan mandiri di beberapa universitas lain gitu. Cuma ada yang keterima, ada juga yang enggak. Cuman untuk beberapa pertimbangan aku akhirnya memilih ke swasta yang aku kuliah sekarang ini, kampus aku sekarang kayak gitu. Banyak banyak pertimbangannya ya kuliah, untuk kuliah itu kayak gitu guys ya, begitulah ya. Terus ada beberapa culture shock aku selama aku kuliah ya. Selama aku kuliah ternyata kuliah itu se-fleksibel itu guys. Jadi mungkin karena terbiasa di sekolah ya, kayak apa-apa tuh disuguhin sama guru, apa-apa tuh udah ada sistemnya, udah sistematis lah pokoknya kayak gitu. Tapi kalau di kampus tuh bener-bener fleksibel itu. Kayak ibarat kalau misalkan sehari cuma ada satu matkul, dan satu matkul itu cuma 2 jam, ya udah kalian cuma kelasnya 2 jam doang gitu. Selebihnya kalian terserah mau ngapain kayak gitu. Nah makanya waktu aku kuliah, waktu semester 5, 4, 5, 6 7 ya, aku kerja guys. Jadi aku kerja sambil kuliah. Emang kuliahnya karyawan? Enggak, aku kuliahnya reguler. Jadi yang kuliahnya itu hampir tiap hari, tapi untungnya kayak seminggu cuman 2, paling full 3 hari gitu. Dan aku pun kerjanya part time, jadi masih fleksibel gitu. Yang penting gimana cara ngatur waktunya aja gitu, benar-benar kayak waktu-waktu dan komunikasi di kedua belah pihak gitu, entah itu pihak kampus sama dosen, entah itu sama tempat kerja gitu. Nah mungkin untuk next video kalau misalnya kalian mau tips and trick untuk membagi waktu ya guys, mungkin aku bisa bikin videonya untuk kalian. Dan ya itu aku selama 1 tahun lebih itu aku kuliah sambil kerja. Tips dari aku adalah kalian punya temen yang benar-benar bisa diandalkan untuk bantuin kalian komunikasi atau relasi gitu di 2 tempat, entah itu di kampusnya, entah itu di tempat kerjanya kayak gitu. Dan kalian harus benar-benar jujur dari awal, jujur sama diri kalian sendiri, jujur sama dosen, jujur sama pihak pekerjaan kayak gitu, karena itu akan mempermudah jalan kalian gitu untuk kedepannya. Terus biasanya ada beberapa dosen yang memang mentoleransi gitu, dan biasanya ngasih kesempatan buat yang kerja, entah itu ngasih tugas tambahan atau misalkan harus bisa mengikuti pelajaran teman-temannya gitu. Jadi disitulah fungsi teman-teman kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan ketinggalan mata kuliah, ketinggalan pelajaran, itulah fungsinya teman gitu ya, kayak gitu. Jadi pintar-pintar memilih teman yang bisa membantu kalian kayak gitu. Kalau misalkan kayak kalian sama-sama kerja, kan mungkin pasti ada beberapa waktu ya gitu kalian bisa yang ini masuk,
kuliah, yang ini enggak, ya ini enggak masuk kuliah, yang ini kerja, kayak gitu-gitu loh. Jadi ganti-gantian. Itu membantu banget kalian buat kuliah gitu. Nah, apalagi kalau misalnya di kampus aku itu sistemnya masih online offline gitu. Jadi di awal-awal perkuliahan, awal semester itu kebanyakan offline, tapi di akhir-akhir biasanya online atau enggak Vklas. Vklas itu kayak cuman tugas, kuis, kayak gitu. Nah, itu tuh benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalnya ditanya capek, jelas capek guys, tapi menyenangkan gitu, karena dilaluinya juga dengan santai. Dan yang aku bilang tadi, jujur sama diri kamu sendiri, jujur sama semua pihak kayak gitu, biar semuanya dipermudah. Nah, mungkin karena maskernya udah selesai guys, ini tinggal aku bilas. Dan ya mungkin segitu aja cerita aku tentang jurusan ilmu komunikasi aku. Nah, kalau misalnya kalian mau versi lengkapnya, mau cerita lebih lengkapnya lagi, kalian boleh aja komen di kolom komentar di bawah. Nanti aku bakalan bikinin video kalau misalnya kalian mau tahu tentang jurusan ilmu komunikasi kayak gitu, atau tentang perkuliahan dan tips and trick. Kalau misalnya aku tahu ya, nanti aku kasih videonya, aku bikin videonya. Oh iya, ini maskernya udah selesai guys, lihat dong. Aku tuh nggak bisa pakai masker yang sampai mata-mata gitu guys, nggak bisa. Jadi kayak menurut aku segini udah rapi tuh, lihat. Terus kayak yang padat gitu loh, dia sampai sela-sela hidung kayak gini tuh, kayak gini. The best banget sih Claystic ini. Thank you banget buat Skintific, I love you so much. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Abis ini aku mau bilas maskernya. Dan ya, see you next time, bye bye.